Halo Besti Movie, kali ini saya akan mereview film yang berjudul The Pirates: The Last Royal Treasure. Film yang rilis tahun 2022 ini menceritakan tentang sekelompok perompak yang mencari harta karun peninggalan kerajaan. Kelompok perompak ini dikapteni oleh seorang wanita yang kita sebut saja Kapten Rang. Film yang juga syarat dengan nuansa komedi ini awalnya saya kira merupakan film yang mirip dengan Pirates of Caribbean dengan versi Korea. Namun ternyata tidak. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sekelompok prajurit kerajaan Goryon di mana kerajaan tersebut mengalami kekalahan dalam perang. Namun, jenderal yang memimpin perang tersebut malah membawa harta kerajaan ke suatu tempat yang sebenarnya ini adalah salah satu tindakan yang dilarang atau pengkhianatan. Kemudian, film beralih pada sekelompok orang yang merupakan sisa prajurit kerajaan Goryon yang terdampar di laut pada sebuah kapal dalam kondisi yang hampir mati. Kemudian diselamatkan oleh sekelompok perompak yang dikapteni seorang wanita namanya Kapten Rang. Para prajurit ini juga memiliki seorang pemimpin yang mereka sebut sebagai bos, namanya Mochi. Akhirnya kelompok mereka pun bergabung. Dalam perjalanan mereka melaut, mereka menemukan sekelompok orang yang berada di kapal. Sewaktu mereka berusaha merompak kapal tersebut, ternyata mereka mendapat informasi bahwa orang-orang pada kapal yang hendak mereka rompak berniat mencari harta karun kerajaan. Nah, dari sinilah awal mula Rang dan Mochi serta komplotannya juga berniat mencari harta karun dengan harapan hidup mereka bisa lebih baik lagi. Berbekal peta harta karun yang mereka dapat dari kapal tersebut, mereka pun memulai misi perjalanan mencari harta karun. Dan misi pun dimulai. Ternyata selain mereka, ada orang lain juga yang berusaha mencari harta karun tersebut. Heng Su namanya. Heng Su ini juga mantan dari prajurit kerajaan Goryon. Heng Su sendiri memiliki misi mendapatkan harta karun tersebut untuk membangun kerajaan sendiri dan menjadi raja dengan harta karun yang dia dapat. Karena dulu ternyata Heng Su ini hampir menjadi seorang raja di sebuah kerajaan, namun digagalkan oleh Mochi karena Heng Su ini licik. Singkat cerita, dalam perjalanan mencari harta karun tersebut, Mochi dan Heng Su bertemu kembali dan memulai pertempuran. Namun harus berakhir karena Kapten Rang terluka. Akhirnya Mochi dan Kapten Rang serta pasukannya melarikan diri sembari menyusun rencana berikutnya. Setelah semua pulih, perjalanan pun dilanjutkan kembali. Ternyata untuk perjalanan berikutnya hanya Maki, yaitu salah satu awak kapal yang mengetahui lokasi tempat harta karun itu berada. Maki ini memiliki sifat yang licik. Dia meminta agar dirinya lah yang menjadi kapten, menggantikan Kapten Rang. Karena hanya dia yang mengetahui perjalanan. Akhirnya demi kebaikan bersama, Kapten Rang setuju. Dalam perjalanan menjadi kapten, Maki bertindak seenaknya, membuat para awak kapal kesal. Namun, ya mau gimana lagi, semua harus menurut karena hanya Maki yang tahu jalan. Dari Maki, diketahui bahwa lokasi harta karun tersebut berada pada sebuah pulau yang disebut Pulau Petir. Pulau yang sangat berbahaya, karena sepanjang hari pada pulau tersebut dihujani petir yang sangat dahsyat. Pokoknya sangat berbahaya. Akhirnya setelah melalui perdebatan, mereka pun setuju untuk memulai perjalanan ke Pulau Petir tersebut. Meskipun sangat berisiko, hasrat mereka untuk mendapatkan harta karun ternyata lebih besar. Perjalanan pun dilanjutkan. Baru beberapa lama memulai perjalanan, hujan pun mulai datang. Awan hitam muncul, sepertinya badai besar akan muncul. Di sini terjadi perbedaan pendapat antara Kapten Maki dan mantan kapten, yaitu Rang, dalam menghadapi badai. Akhirnya para awak kapal menuruti Rang. Mereka
lebih setuju dengan pendapat Rang karena menganggap Rang lebih berpengalaman dan meyakinkan. Badai yang dahsyat membuat kapal porak-poranda. Semua bekerja sama agar selamat dari badai melalui instruksi yang diberikan Rang. Di sini Mochi juga memainkan peranan penting. Beberapa kali mengambil langkah yang baik untuk penyelamatan kapal. Dia juga berhasil menyelamatkan Kapten Rang. Akhirnya setelah melalui usaha yang keras, mereka berhasil melewati badai tersebut menuju sebuah pulau. Itu dia, ternyata Pulau Petir. Namun sesampainya di sana, mereka masih belum mengetahui posisi pasti si harta karun tersebut berada. Maki malah seenaknya menyuruh awak kapal untuk menggali sisi pulau untuk mencari harta karun tersebut. Meskipun menjengkelkan, awak kapal tetap menurut karena masih menginginkan harta karun tersebut. Di sisi lain, ternyata Heng Su dan pasukannya juga sudah tiba pada pulau tersebut. Di ujung pulau ternyata terdapat sebuah bukit yang sangat tinggi, gelap dan menyeramkan. Sumber cahaya hanya berasal dari sambaran petir yang sangat dahsyat, yang hanya tertuju pada puncak bukit tersebut. Karena penasaran pada bukit tersebut dan memiliki feeling bahwa harta karun ada pada bukit tersebut, setelah berdiskusi dengan Rang, Mochi pun ke sana meninggalkan Rang dan pasukannya untuk mencari tahu apa yang terjadi di sana. Setelah Mochi yang bersusah payah sampai pada bukit tersebut, ternyata tak berapa lama kemudian Heng Su dan pasukannya juga sampai. Namun mereka belum menyadari keberadaan Mochi. Bukit tersebut sangat menyeramkan, petir di mana-mana. Pasukan Heng Su berusaha mencari harta karun tersebut, namun malah rata-rata tewas tersambar oleh petir. Akhirnya, Heng Su setelah menemukan beberapa clue atau petunjuk, berhasil menemukan petunjuk selanjutnya terkait keberadaan harta karun tersebut. Keberadaan Mochi akhirnya diketahui salah satu prajurit. Pertempuran pun tak terelakkan. Mochi yang awalnya sendiri mendapat bantuan dari pasukan Kapten Rang yang dari tadi sedang menunggu perintah. Petunjuk terakhir dari harta karun tersebut ialah sebuah topeng yang telah berhasil didapatkan oleh Mochi. Akhirnya, Mochi dan Heng Su melakukan duel 1 lawan 1 untuk topeng tersebut. Di sisi lain, Kapten Rang juga sedang bertempur dengan pasukan Heng Su lainnya yang menunggu di tengah laut, karena pasukan tersebut berniat menghancurkan kapal tim Kapten Rang. Pada saat duel antar Mochi dan Heng Su, topeng tersebut terjatuh ke laut dan ditemukan oleh Maki. Dan dari topeng tersebut ternyata diketahui bahwa letak harta karun tersebut berada pada sebuah gua di bawah bukit tersebut. Maki pun ke sana dan benar saja dia berhasil mendapatkan harta karun tersebut karena harta karun tersebut memang terletak pada gua di bawah bukit tersebut. Lanjut ke pertempuran Mochi dan Heng Su. Sebenarnya Heng Su ini lebih unggul dari Mochi, dan Mochi malah sempat terluka oleh sabetan pedang Heng Su. Namun di saat Mochi hampir kalah, dengan memanfaatkan pantulan sinar petir yang ada pada pedang, Heng Su berhasil dikalahkan oleh Mochi akibat pedang yang dialiri energi listrik atau kilat tersebut. Heng Su pun tewas. Di sisi lain, dengan susah payah, Kapten Rang juga berhasil mengalahkan pasukan Heng Su. Setelah mendapatkan harta karun tersebut, seolah-olah alam masih belum bisa menerimanya. Tiba-tiba, dari dasar laut muncul api yang begitu luar biasa. Badai, petir yang sangat dahsyat, membuat pasukan Rang kewalahan. Semua panik, tapi lagi-lagi berkat pengalaman dan kegigihan Rang, dia berhasil mengumpulkan semangat pasukannya untuk menghadapi badai tersebut. Dengan usaha yang luar biasa, akhirnya badai berhasil dilewati, dan harta karun tersebut berhasil diamankan oleh mereka. Mereka bersorak-sorai gembira karena merasa puas. Lelah yang selama ini dijalani terbayar sudah. Dan film pun tamat. Film The Pirates, The Last Royal Treasure ini mengajarkan kita bahwa kerjasama tim yang hebat serta pemimpin yang hebat harus sejalan agar dapat mencapai tujuan yang kita inginkan. Serta kita nggak boleh egois. Film yang syarat dengan nuansa komedi ini sebenarnya juga ada membahas kisah percintaan antara Rang dan Mochi, namun memang tidak terlalu detail diungkapkan pada film. So
So guys, seperti biasa, akhir kata, tetap semangat, pantang menyerah, dan tetap konsisten dalam melakukan hal-hal baik.